Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Awalan nashkuru syukran kasiran ilallahi ta'ala alladzi qad a'tana ni'aman kasiratan hatta hadasanah ayyasuma ramadan sihatan wa salaman. Sanian salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh-dhulumati ilan nur. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTSN Kota Madiun yang kami cintai, pada puasa tahun ini kita menyelenggarakan Kisra, yaitu kisah inspiratif Ramadan, di mana kisah itu bisa menjadikan kita suri tauladan atau ibroh yang bisa kita ikuti. Di sini saya akan menceritakan tentang hewan, yaitu al-asadu wal fa'ru, singa dan seekor tikus. Hiduplah di suatu hutan, yaitu seekor singa dan hewan-hewan hutan yang lainnya, di mana semuanya tunduk dan patuh kepada singa. Karena apa? Karena singa itu dia merupakan raja hutan. Dia merajai semua kehidupan yang ada di hutan. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kehebatan singa. Sekali mengaum, semuanya akan merinding, akan takut. Dengan begitu sombongnya, dia kemana-mana, dia dengan berjalan dengan congkaknya. Setiap ada hewan yang sekiranya tidak bermanfaat, dia injak, akhirnya meninggal. Pada suatu hari, datanglah segerombolan pemburu yang ingin menangkap singa tersebut. Dia sudah sesumbar singa itu, dia tidak akan mungkin tertangkap oleh pemburu itu. Namun karena ketidakhati-hatian singa tersebut, akhirnya singa itu terperangkap jaring pemburu. Akhirnya dia marah, kenapa saya kok bisa tertangkap padahal saya raja dari hutan ini. Akhirnya dia menyuruh kepada hewan-hewan yang lainnya untuk menolongnya. Gajah dipanggil. Gajah tidak mampu, dengan belalainya dia tidak mampu untuk menolongnya. Kemudian macan, harimau, kancil, bahkan hewan yang licik kancil pun tidak bisa. Akhirnya malam pun tiba. Singa tidur di situ sampai pagi. Ketika pagi hari, seekor tikus lewat di situ. Kemudian dia membangunkan singa tersebut. Wahai singa, saya akan mencoba untuk menolongmu. Kamu akan menolong saya? Padahal kamu hewan yang sangat kecil, menjijikkan. Apa kamu mampu? Akan saya coba. Baiklah, saya beri kesempatan. Tapi nanti kalau kamu tidak mampu menolong saya, akan saya bunuh. Oke. Akhirnya tikus tadi, karena tikus terkenal seekor hewan pengerat, dia menggigit tali dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Akhirnya jaring tersebut bisa lepas dan singa bisa keluar dari jaring tersebut. Akhirnya singa selamat. Dengan itu akhirnya singa heran, kamu kecil kok bisa menolong saya? Ya, karena saya hewan pengerat. Saya bisa memakan apapun dengan gigi saya sehingga bisa putus tali tersebut. Akhirnya singa mengakui kehebatan tikus tersebut dan mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Dari cerita tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh menghina kepada orang lain, baik kepada teman kita, kepada tetangga kita, kepada hewan, kepada tumbuhan, karena setiap sesuatu itu pasti punya kelebihan masing-masing. La tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyatun. Janganlah kamu menghina orang lain, karena setiap seseorang, setiap sesuatu itu pasti punya kelebihan. Suatu contoh nyamuk. Nyamuk itu
bagi manusia adalah hewan yang sangat mengganggu ketika tidur, ketika ibadah, ketika saat apapun pun. Dengan adanya nyamuk yang seperti itu, akhirnya akal manusia bisa menemukan gimana caranya nyamuk itu bisa dibasmi dengan alat, baik itu dengan alat bakar maupun alat semprot dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kelebihan nyamuk. Jadi setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya, pasti ada kelebihannya. Kita juga tidak boleh menghina sesama teman kita, karena teman kita itu satu dengan yang lainnya punya kelebihan masing-masing. Misalnya si A, dia punya kelebihan dalam hal olahraga, tapi dia tidak mampu untuk menghitung hitungan matematika, IPA dan lain sebagainya. Kemudian si B itu jago matematika, tapi kalau dalam hal olahraga dia tidak bisa. Berarti dia kelebihannya adalah di bidang matematika. Kemudian si C, dia punya kelebihan dalam seni, suaranya bagus, nyanyinya bagus, tapi dia kalau untuk menghafal sangat sulit. Nah, berarti dia kelebihannya adalah dalam suara. Kemudian ada si D itu kelebihannya menghafal. Kalau disuruh menghafal pelajaran apapun sangat cepat, tapi kalau disuruh untuk menghitung matematika dia kesulitan. Nah, jadi di antara teman-teman kita, teman-teman kalian dalam satu kelas itu punya kelebihan masing-masing, dan itu tidak boleh dihina, karena setiap anak itu punya kelebihan masing-masing dan punya kekurangan. Maka dari kekurangan itu seyogyanya adalah ditutupi, biar dari kekurangan itu bisa diperoleh kelebihan di mana yang tidak bisa diperolehnya. Kadang dari kekurangan itu bisa menjadikan cambuk seseorang untuk meraih cita-citanya. Kekurangan saya dalam hal bahasa misalnya, akhirnya dia penasaran bahasa Inggris itu seperti apa toh. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Akhirnya karena dia sangat sungguh-sungguh belajar, membuka kamus, bertanya kepada seseorang, akhirnya dia bisa berbahasa Inggris dengan bagus dan lancar karena kegigihannya akibat dari kekurangannya tersebut. Jadi anak-anak, intinya kita tidak boleh menghina satu sama yang lain, karena setiap orang itu pasti punya kelebihan. Akhir kata dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.